Cek, cek, cek. Halo teman-teman sekalian, kembali lagi ke channel Guru Geografi. Kali ini lanjut lagi ya, kita akan coba bahas soal OSK Geografi 2019 nomor 71 sampai 75. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channelnya dan share ke teman-teman lain supaya bisa bermanfaat dan bisa belajar bareng rame-rame ya. Langsung aja nih kita cek soalnya nomor 71. Ini geografi ekonomi ini ya, mulai banyak soal tentang geografi ekonomi. Nama lain atau nomenklatur untuk gross domestic product di Indonesia adalah apa ya? Anggaran pembangunan belanja daerah, aset kekayaan daerah, pendapatan asli daerah, produk domestik regional bruto, produk domestik regional neto. Nah, ini sama seperti yang sebelum-sebelumnya saya sampaikan bahwa kita harus memahami kosakata istilah geografi dalam bahasa Inggris. Ya, ini ya. Produk itu kan produk ya, domestik. Gross itu ini ya, kotor ya. Oh, net kan bersih. Ini ya udah, domestik produk ini berarti produk domestik regional bruto ya. Nah, ini produk domestik kotor. Oh, neto bersih ini ya. Kemudian ada lagi misalkan kan apa namanya, ini ya, kita cek. Nah, ini nih. Nih. Ada GNP, GDP ya, gross national product ya, gross domestic product. Bedanya apa ya? Ada gross national income, pendapatan nasional ya. Kalau produk kan produk ya, hasil jumlah produksi yang dihasilkan oleh warga negara gitu kan. Kalau income pendapatan itu, jadi istilah-istilah yang seperti ini kamu cek aja di internet banyak ya. Sama kayak misalkan ada indeks pembangunan manusia ya, Human Development Index gitu kan. Jadi cari sebanyak mungkin kosakata-kosakata yang berkaitan dengan istilah konsep geografi ya. Gitu. Jadi jangan khawatir ya, silakan aja. Ini banyak mencari gitu. Jadi sebetulnya tidak terlalu susah. Oke. Jadi udah ya, bisa ya. Ini hanya mencocokkan kamus kosakata bahasa Inggrisnya dengan Indonesia. Jadi ini gross domestic product itu jumlah produksi barang jasa ya, kotor di eh, wilayah Indonesia gitu berapa gitu. Semua barang jasa. Nomor 72, berikut ini alasan kemiskinan sulit lepas dari negara-negara di Afrika kecuali beban ketergantungan tinggi, jeratan utang luar negeri, neokolonialisme, penurunan jumlah penduduk, perang saudara. Jadi mana yang bukan alasan kemiskinan sulit lepas di Afrika? Beban ketergantungan tinggi ya, namanya orang di Afrika kan kebanyakan piramida penduduknya ekspansi gitu ya, segitiga. Ya kebanyakan kelahiran justru ya. Jadi kebanyakan yang lahir anak kecil banyak, akhirnya beban ketergantungan tinggi. Kemudian utang luar negeri juga banyak, dan ini neokolonialisme ini sepaket ya. Jadi negara-negara di Afrika itu salah satu sasaran neokolonialisme bangsa barat Eropa ya. Sama dengan Indonesia juga ya. Jadi negara-negara luar tuh jahat gitu ya, mengeruk sumber daya alam di negara-negara tujuannya ya, selalu begitu, nyari duit. Perang saudara juga ini karakteristik pribadi lokal daerah ya. Di Indonesia juga kan ada kan, misalkan di Papua sering ada perang antar suku ya, biasanya ada seperti itu. Dan di Afrika itu ya, perang antar etnis suku masih primitif gitu, jadi kayak gini. Nah, yang bukan yang penurunan jumlah penduduk, justru naik terus kan. Bukan menurun, jumlah penduduk di Afrika itu naik terus. Oke, gitu ya. 73, sebagian besar penduduk dunia terkonsentrasi pada lintang 0 derajat sampai 40 SLU. Kondisi tersebut menunjukkan betapa kuatnya pengaruh apa? Iklim, tanah, topografi, morfologi, kondisi sosial. Ini kan keywordnya ini ya, lintang derajat. Kan namanya lintang derajat itu berkaitan dengan yang namanya variasi iklim, ya kan? Itu ya. Misalkan, nah ini kan, nah ini ya. Jadi sebaran iklim, itu ya.
Jadi kalau lintang nilai garis lintang itu ya dia berkaitan dengan sebaran iklim. Jadi pengaruhnya apa? Ini faktor iklim dan variasi musimnya. Jadi orang-orang itu lebih cenderung menyukai wilayah yang hangat ini ya, 0 sampai 40. Di sini konsentrasi manusia populasinya kebanyakan di sini karena ini yang paling moderat. Ya, kalau yang di atas kan ini tinggi, lintang tinggi ya, 40 ke atas. Ini kan super dinginnya, ekstrim kan manusia agak kurang suka daerah yang super dinginnya, ekstrim itu kan. Dia pasti nyari wilayah yang hangat, curah hujannya bagus gitu kan. Kemudian tanahnya bagus, dia di sini. Makanya daerah tropis apalagi itu surganya populasi karena di sana kan tanahnya subur, cuacanya tidak ada dingin ekstrim, panas ekstrim kan gitu ya. Nah, dua musim aja gitu kan, terus hangat ya, tidak ada tornado. Nah, jadi ini faktor iklim. Jadi kalau lintang, garis lintang itu berkaitan dengan sebaran iklim ya. Jadi ini jawabannya tadi iklim dan variasi per musimnya. Ya, kalau yang hidup di 0 sampai 23,5 ini tropis ya, variasinya 2 doang kan. Seperti Indonesia iklim penghujan kemarau. Kalau yang di sedang iklim subtropik sedang itu kan 4 ya. Semi, panas, gugur, dingin gitu. Jadi ini kata kuncinya cari yang ini ya, bintang. Oh, berarti kaitannya dengan iklim. 74 mobilitas penduduk merupakan suatu produk interaksi manusia dengan lingkungan yang melibatkan banyak indikator. Dari sekian banyak teori dan hasil penelitian, penyebab terjadinya mobilitas penduduk merujuk pada ketimpangan pembangunan, aspirasi kehidupan tidak terpenuhi, daya dorong, daya tarik wilayah berbeda, kekuatan sentrifugal, sentripetal berproses, keragaman potensi fisik sosial antar daerah. Oke, apa yang menyebabkan orang bergerak dari satu lokasi ke lokasi lain? Baik, menurut yang pernah saya baca, jadi yang menyebabkan orang itu pindah dari satu lokasi ke lokasi lain itu adalah faktor ekonomi, ya, faktor ekonomi. Baik. Nah, kenapa orang pindah dari ya, ilustrasinya? Ya, ini aja deh. Kenapa pindah dari kota ke desa gitu? Karena ada aspirasi itu ya itu ada sesuatu yang tidak terpenuhi, entah itu pendidikan ya, uang gitu kan. Kan kita mau beli barang apa misalkan kalau pekerjaan nggak punya gitu ya. Jadi faktor mobilitas itu ya aspirasi yang tidak terpenuhi ini atau dominannya ekonomi ya. Kita nggak usah menafikan kita kalau untuk mendapatkan sesuatu ya harus perlu barang penggantinya kan, uangnya ya, ada uangnya, memang kita perlu uang. Nah, gimana cara mendapatkan uang kalau tidak ada pekerjaan gitu? Mereka akhirnya bermobilitas, cari sesuatu yang bisa dikerjakan di wilayah yang memang menjadi pusat kegiatan seperti kota. Jadi terjadilah mobilitas penduduk, gitu ya. Makanya eh, memang ini pasti selalu terjadi dimanapun dan tidak bisa terelakkan lagi. Mau bilang misalkan ketimpangan wilayah, karena memang yang desa kota itu memang harus seperti itu. Ya, pasti ada desa, pasti ada kota. Apakah bisa desa menyamai kota? Tidak bisa. Ya, tidak bisa kota menyamai desa. Ya, yang ada kita hanya perlu memanage bagaimana sinergi desa kota itu terjalin dengan baik gitu aja sih. Ya, kotanya tidak terlalu padat, desanya juga tidak terlalu terbelakang gitu. Jadi saling berbagi sedikit gitu ya. Karena tidak bisa dihindari memang yang namanya kutu pertumbuhan ya. Perkembangan kota itu selalu ada, pasti terus-menerus sampai dengan berapa puluh ratus tahun ke depan tuh peradaban manusia pasti gitu. Dan lama-lama mungkin desa bisa nggak ada ya, bisa. Jadi memang kita perlu sesuatu ya untuk aktualisasi kan. Pastinya kita ngiri kan lihat orang lain punya ini, tapi kita nggak punya. Maksudnya gitu ya. Nomor 75 ini perhatikan ada grafik ya. Dari gambar di bawah, sorry ini, tadinya di sini saya pindahin. Pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi akan terjadi pada tahap 2 sebab apa? Ini gambar transisi demografi ya.
Nah, apakah perkembangan iptek belum pesat, angka kelahiran kematian fluktuasi rendah, KB belum menjadi gerakan membudaya, angka kelahiran tinggi, kematian menurun, kelahiran industri membuka lapangan kerja baru. Oke, kita lihat aja grafiknya nih. Pertumbuhan tinggi pada 2. Ini kamu harus lihat grafiknya dan indikatornya. Ini kan birth rate warnanya yang ungu muda. Ini birth berarti kelahiran, death itu kematian. Ya. Ini transisi demografi itu adalah perubahan struktur penduduk dari yang tadinya angka kematian kelahiran tinggi menuju angka kelahiran kematian rendah. Ini terjadi di daerah negara-negara Eropa Barat. Ya, ini fase ini. Jadi dulu Eropa Barat itu Eropa yang gelap, jahiliyah. Angka kelahiran kematian tinggi ini sebelum era Renaissance ya, abad ya di bawah abad 15 itu ya. Angka kelahiran kematian tinggi. Kemudian iptek berkembang, Renaissance, muncullah obat-obatan, antibiotik, teknologi, makanya kematian bisa menurun di sini, tapi kelahiran masih tinggi. Nah, makanya tadi kenapa pertumbuhan penduduk sangat tinggi di tahap 2 karena kelahiran masih tinggi tapi kematiannya menurun. Jadinya jomplang. Inilah grafik transisi di sini. Nah, mulai kelahirannya diturunkan setelah Renaissance ya abad ke-18, 19 gitu ya. Sampai sekarang abad 20 di sini turun kan. Inilah masa transisi demografinya. Diawali dari turunnya kematian karena kehadiran obat antibiotik ya, ilmu pengetahuan kesehatan. Kemudian ditunjang lagi setelah itu baru bagaimana menekan angka kelahiran dengan KBK dengan apa ya, program lain gitu ya. Jadi ini urutannya tuh ini abad ke-5 mungkin ya, sebelum abad ke-15, ini abad ke-15 sampai 18, ini abad ke-18, 19, ini abad ke-20 sampai sekarang ini di sini kolomnya. Jadi masyarakat Eropa Barat itu mengalami fase ini ya, penduduknya. Dulu Eropa gitu kan ada wabah Black Death apalah gitu ya, virus Spanyol, flu Spanyol apalah gitu ya. Jadi dulu itu Eropa yang terbelakang. Kemudian setelah penaklukan Turki Utsmani ya lalu eh, Renaissance muncullah abad pencerahan kan kalau dikaitkan dengan pelajaran sejarah ya. Jadi di sana mulainya. Jadi ini lihat grafiknya. Lahir tinggi, matinya mulai menurun. Jadi angka pertumbuhannya pasti ini naik ya. Karena angka kelahiran masih tinggi, kematiannya sudah mulai menurun. Baik, jadi ini kemampuan membaca grafik juga perlu dipahami. Jadi jangan sampai kamu tidak paham ya. Silakan berlatih menganalisa, menyimpulkan sebuah grafik-grafik. Entah itu grafik pertumbuhan penduduk, grafik hasil panen, apalah gitu ya. Grafik curah hujan dan lain-lain. Karena ini salah satu kemampuan indikator dalam kompetisi sains Olimpiade itu seperti ini. Itu udah ya. Oke, 75 sudah. Jadi silakan dibaca lagi, diulang-ulang lagi. Kalau videonya bisa download, silakan download. Ya, kalau mau lihat baca aja di blognya boleh ya. Ini saya sudah posting nomor 1 sampai 100 di gurugeografi.id. Silakan dibaca ulang. Diskusi dengan teman-teman, jangan belajar sendiri karena pasti pusing kalau tidak ada rekan diskusi. Silakan share ke teman-teman lain, ke grup juga silakan. Ya, supaya nanti mudah-mudahan bisa lulus ya ke OSP, OSN ya. Yang masih belum lulus jangan berkecil hati ya. Silakan terus berjuang ya supaya jago geografinya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.